أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bahasan kita di pertemuan sebelumnya tentang sosok Khalid di perang Mu'tah ya. Perang Mu'tah itu di zaman Rasulullah SAW. Sementara perang Yarmuk itu di zaman Umar bin Khattab. Akhir Abu Bakar, awal Umar bin Khattab. Sehingga kita banyak meloncat beberapa kisah yang banyak kepahlawanan dan peran Khalid bin Walid di kisah-kisah tersebut. Misal contohnya saat Fathu Makkah, Rasulullah SAW mengangkat Khalid sebagai pasukan perintis, pasukan paling depan, pasukan muqaddimah. Beliau dari Madinah, ini Makkah, pasukan terdepan itu pasukan Khalid, dan Khalid ditugaskan untuk masuk bukan dari utara tapi dari selatan. Jadi yang paling jauh, supaya Mekah dikepung dari berbagai arah, dari kanan, dari kiri, dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan. Yang masuk dari selatan yang paling jauh itu Khalid bin Walid. Dan Rasulullah sudah mewanti-wanti ke Khalid, jangan tergesa-gesa, jangan membunuh orang. Ini kita mau masuk Mekah kecuali kalau engkau diserang. Apa yang terjadi? Ternyata Khalid berhadapan dengan saudaranya sendiri, bukan saudara kandung, saudara sekabilah dari Bani Makhzum, Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal berhadapan dengan Ikrimah, kata Khalid, Ikrimah anaknya Abu Jahal dari kabilah Bani Makhzum. Khalid putranya Walid, putranya Mughirah dari kabilah Bani Makhzum. Jadi mereka masih sepupu lah, saudara dekat. Kata Khalid, Ikrimah nyingkir, saya nggak mau kita berperang. Kata Ikrimah, saya nggak akan izinkan kau untuk masuk Mekah. Kata Khalid, saya dilarang Rasulullah untuk berperang kecuali kalau kami diperangi. Kata Ikrimah, kalau begitu kita berperang. Kata Khalid, saya nggak akan memulai. Kata Ikrimah, kalau begitu saya yang mulai. Ikrimah menyerang Khalid, nggak lama Khalid kemudian menyerang balik pasukannya Ikrimah dan kocar-kacir. Nggak sampai terbunuh Ikrimahnya, tapi kocar-kacir. Sampai beritanya ke Rasulullah, Khalid kemudian klarifikasi, ya Rasulullah, Ikrimah yang menyerang saya lebih dulu. Fathu Mekah, masuk ke kota Mekah, dan lagi-lagi Khalid bin Walid ditugaskan oleh Rasulullah untuk di Mekah itu ada banyak patung. Di antara patung yang besar 5, Atta, Uzza, Manat, Hubal. Lata, Uzza, Manat, Hubal, 4 patung. Di surat An-Najm disebut afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra, dan satu patung yang besar juga patung Hubal. Di antara patung yang sangat dihormati orang Mekah, patung Uzza. Banyak orang Mekah yang namanya hamba Uzza, Abdul Uzza. Paman Rasulullah sendiri namanya Abu Lahab, namanya Abdul Uzza. Di antara patung yang besar dan yang ditugaskan untuk merobohkannya, menghancurkannya, itu Khalid bin Walid. Sengaja Rasulullah yang milih Khalid hancurkan patung Uzza. Kenapa? Ingin menunjukkan kalau Uzza itu simbol izzah. Uzza dari kata izzah. Izzah itu harga diri. Buat orang-orang musyrik, patung Uzza itu patung simbol harga diri. Selama ada Uzza, maka mereka punya harga diri. Maka Islam, Rasulullah minta kepada Khalid, engkau yang meruntuhkan. Faham apa yang diinginkan oleh Rasulullah? Uzzanya kalian, izzah kalian itu dikalahkan oleh izzahnya umat Islam, Khalid bin Walid. A'izzatin 'alal kafirin, dengan izzahnya Khalid, Rasulullah kemudian menghancurkan patung Uzza. Selesai Fathu Mekah, ada perang namanya perang Hunain. Ini karena pedang Allah, saifun min suyufillah. Jadi kisah kepahlawanannya ya kepahlawanan dalam masalah perang, militer, perang, terus-terusan perang. Ustaz, jangan bahas perang zaman kiwari mah teu naon. Kenapa? Tadi imam kita, mudah-mudahan Allah jaga keluarganya, disehatkan rizkinya, dilancarkan segala urusannya, membaca surat Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Punten,
ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah yang kita hafal diletakkannya di surat apa? Al-Ahzab. Al-Ahzab itu cerita tentang apa sih? Perang apa? Perang Ahzab. Di tengah ayat yang bercerita tentang perang Ahzab, silahkan nanti buka Al-Qur'annya, lihat ayat 10 sampai ayat seterusnya, itu temanya tentang perang Ahzab. Perang, kondisi perang Ahzab, nyempil di ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Setelah itu ayat berikutnya, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, ketika orang beriman melihat pasukan Ahzab, qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasul, ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Perang, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Lanjut lagi, perang. Jadi tanda tanya, apa sih hikmahnya Allah menempatkan ayat uswatun hasanah di tengah ayat tentang perang? Seringkali membahas ayat uswatun hasanah teh tanah hungkul. Uswatun hasanah, konteksnya nggak kita bahas, ayat sebelum dan setelahnya nggak kita kaji. Kok ditempatkannya di tengah ayat tentang perang? Mudah-mudahan paham apa yang ingin kita sampaikan. Karena membahas satu ayat itu nggak bisa dilepaskan dari ayat sebelum dan ayat setelah. Bahkan ayat sebelum dan ayat setelah itu yang membuat kita jadi punya gambaran utuh tentang ayat tersebut. Misal, ini rasanya sering kita sampaikan. Ayat tentang menjaga sholat lah, sering ya. Surat Al-Baqarah ayat 238, hafidhu ala salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbana. 238, 239 perintah menjaga sholat. Kalau hanya itu saja, oh ini dalil ayat tentang menjaga sholat. Tapi kalau membaca ayat sebelum dan ayat setelahnya, kita faham ternyata ayat ini ditempatkan oleh Allah di tengah ayat yang sedang bercerita tentang itu, tema tolak. Dari 227 sampai 242, tolak, jaga sholat, tolak, tutup. Ya gitu, tolak, tutup. Artinya, kalau baik sholatnya, mudah-mudahan bisa utuh, tetap utuh rumah tangganya. Bukan berarti nggak ada masalah, tapi sebanyak apapun masalah, kalau tiang penopangnya itu kuat, mudah-mudahan nggak roboh. Ayat dibahas dalam konteksnya, kita dapat pemahaman yang jauh lebih utuh. Uswatun hasanah di tengah ayat tentang perang Ahzab, dan perangnya kalau Allah mau bisa saja dipilihnya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Misal Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la'ala khuluqin azim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pas siga nama cek urang, rasanya pas menurut kita. Wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Setelah bicara akhlak ada uswatun hasanah. Tapi enggak di situ ditempatkannya. Tapi di tengah ayat yang bicara tentang perang. Apa kira-kira hikmahnya? Atau di antara hikmahnya? Seolah Allah ingin mengatakan begini. Kalau dalam perang saja ada uswatun hasanah, kalau dalam perang saja ada suri tauladan yang baik, kira-kira dalam kondisi damai, tidak berperang, uswatun hasanahnya akan seperti apa? Kalau dalam yang namanya perang biasanya bukan lagi akhlak yang main. Umumnya kalau jangankan perang lah, main bola. Jangan perang. Jauh teuing karena perang angkat senjata, mengangkat bola ini mah. Ini biasanya kita damai dan seterusnya, makan bareng. Kalau sudah main bola emosinya wah. Saudara saudara belum ngangkat senjata. Ini ngangkat senjata urusannya nyawa, uswatun hasanah. Kalau dalam perang, apalagi perangnya perang Ahzab. Perang Ahzab itu perang dengan mobilisasi paling besar. Musuh jumlahnya 10.000, Rasulullah jumlahnya hanya sekitar 1.500-an. Tapi di tengah ayat itu Allah selipkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan perang Ahzab itu kalau bahasa kita perang terendah di mana umat Islam diserang jadi istilah zaman sekarang common enemy, jadi musuh bersama lah.
koalisi. Semua musuh bersatu, berkoalisi, dari kata ahzab, musuhnya satu, umat Islam. Jadi musuh bersama. Dalam kondisi diserang dari berbagai sisi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Makanya dalam Islam kita mengenal akhlak perang. Dalam perang ada akhlak. Kira-kira kalau selain perang akhlaknya akan seperti apa? Ke bangsa jin ada akhlak. Pernah kita singgung ya rasanya kalau nggak salah. Kalau kita pergi ke hutan, nggak ada air, buang air, kita mau bersih-bersih, boleh pakai daun, boleh pakai batu, asal jangan pakai tulang. Kenapa? Makanan jin. Gitu kan hadisnya teh? Itu makanan jin. Adab akhlak ke bangsa jin. Ustadz kumaha kalau kita makan tulang, dibikin tulang lunak, boleh nggak? Maka nah tulang teh makanan bangsa jin, cenah kata Rasulullah. Kalau kita makan tulang juga ya gitu. Ala tenan halal. Kita nggak cerita halal. Cuman tulang kata Rasulullah makanan bangsa jin. Akhlak ke hewan yang mau dibunuh. Apa kata Rasulullah? Tajamkan, beri kenyamanan. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah wa idza qataltum fa ahsinul qitlah falyurih ahadakum dzabihatahu, kasih rehat, kasih nyaman, wal yuhidda ahadukum syafratahu, dan sembelih usahakan kambing yang lain tidak melihat. Atau udah tempatnya sempit. Oh, kalau tempatnya sempit gampang, tutup saja hewan yang lain, pakai kain ditutup. Ya, kalau misalkan nggak ada naon, misalnya tidak ada spanduk untuk menutup, tutup saja matanya. Yang penting tidak melihat. Itu ke hewan. Ke lingkungan, akhlak ke lingkungan, sedang berenang, mau buang air. Pertanyaannya, kalau kita lagi berenang, buang air di kolam atau keluar dulu? Tuh, kita mau jawab iya, malu. Jawab enggak, bisi bohong dari masjid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yabulanna ahadukum fi ma'in raqid. Jangan buang air di air yang tergenang, menggenang. Mengalir oke lah, menggenang jangan. Dan seterusnya. Akhlak. Jadi kalau dalam perang saja ada uswatun hasanah, apalagi dalam kondisi damai. Maka punten ini karena kita mau cerita tentang perang lagi, jadi muqaddimah heula. Rahmatan lil alaminnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bertentangan dengan perangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah jadi komandan perang? Pernah. Perang Badar beliau komandannya, perang Uhud beliau komandannya, perang Khandaq beliau komandannya, perang Hunain beliau komandannya, perang Khaybar beliau komandannya, perang Bani Mustalik beliau komandannya. Perang-perang beliau komandannya. Tapi di ayat yang lain di surat Al-Anbiya kata Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Oh, kalau begitu, rahmatan lil alamin Rasulullah dengan perang yang diikuti oleh Rasulullah itu enggak bertabrakan. Yang ingin saya sampaikan begini. Tidak tepat kalau kita ingin menampilkan rahmatan lil alamin, tapi kemudian kita menihilkan, jangan pelajari perang. Kenapa? Islam itu rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan paham maksudnya. Jadi Islam rahmatan lil alamin, tapi di saat yang sama Rasulullah juga pernah jadi komandan perang. Oh, berarti kalau Allah yang bilang rahmatan lil alamin dan Rasulullah juga pernah jadi komandan, nggak bertentangan antara rahmatan lil alamin dengan Rasulullah jadi perang. Justru dengan mempelajari perangnya Nabi, kita jadi tahu rahmatan lil alaminnya Nabi. Karena dalam Islam ada akhlak perang. Apa saja akhlak perang? Rasanya sudah pernah kita bahas. Jangan bunuh anak kecil, jangan bunuh perempuan, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh yang sedang ibadah, jangan menghancurkan bangunan, jangan bunuh hewan, jangan tebang pohon, jangan bakar kebun. Kalau sudah menyerah, biarkan. Kalau minta damai, kasih damai. Dan seterusnya. Ala kulli hal. Jadi teu naon, bahas perang deui. Perang Yarmuk. Insyaallah malam ini kita akan membahas perang Yarmuk. Khalid bin Walid
Nah, tadi kita lupa sedang bahas Khalid bin Walid. Di zaman Rasulullah selalu dipakai Khalid bin Walid. Meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari apa Rasulullah meninggal? Senin. Hari apa Rasulullah lahir? Hari apa Rasulullah diangkat jadi nabi? Pertanyaannya, kita cinta nggak ke hari Senin? Punten, jawab yang jujur. Lebih suka hari Senin atau hari Minggu, hari Ahad? Tong nggak bohong. Hah? Hari Ahad atau hari Senin? Senin, mun libur. Senin. Ala kulli hal. Meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naik Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar, di zaman Abu Bakar banyak gerakan murtad. Di antara yang dikirim oleh Abu Bakar menjadi komandan, Khalid bin Walid. Ada 11 pasukan dikirim oleh Abu Bakar, di antaranya pasukan Khalid bin Walid. Selesai masalah orang-orang murtad di Jazirah Arab, Abu Bakar mengirim Khalid bin Walid ke Irak dengan sahabat tabi'in. Muthanna bin Harithah dikirim ke daerah Irak. Irak itu Persia dulu. Sementara yang dikirim ke Syam, Abu Bakar mengirim ke Syam 4 pasukan. Ini sebagai muqaddimah sebelum perang Yarmuk. Yarmuk teh di mana sih? Lah di Tuhan Ciberem lah pokoknya. Supaya Yarmuk itu adanya di Syam. Syam. Khalid dikirim ke Irak. Yarmuk adanya di Syam. Jarak antara Irak dengan Syam itu kurang lebih untuk pada zamannya butuh waktu sekitar 1 bulan. Perjalanan yang normal butuh waktu sekitar 1 bulan kalau lewat jalan yang subur. Ala kulli hal. Abu Bakar mengirim Khalid ke Irak. Dikirim ke Irak untuk penaklukan di Persia, Ubullah, Nidar, dan seterusnya lah, perang-perang Khalid bin Walid di sana. Kita skip perang-perang ini. Dan ke Syam, Khalid bin Walid mengirim 5 pasukan dengan 5 komandan. Satu, ini kalau kita melihat nama-namanya unik. Kenapa unik? Karena nama-nama ini kita nggak bayangkan dulunya seperti apa, sekarang seperti apa. Satu, Yazid bin Abu Sufyan. Yazid anaknya Abu Sufyan. Siapa Abu Sufyan? Sahabat. Tapi dulu Abu Sufyan itu min alad di a'dair Rasul, di antara musuh bebuyutannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertahun-tahun jadi musuh Nabi sejak di Mekah sampai hijrah. Yang mimpin perang Uhud Abu Sufyan, yang mimpin perang Khandaq Abu Sufyan. Tapi yang namanya hidayah, ya Allah yang tahu. Bahkan tukang sihirnya Fir'aun saja bisa insaf. Cocok jadi judul film. Insafnya tukang sihir. Tukang sihir Fir'aun saja bisa insaf. Bahkan insafnya di tengah pertarungan, ya, tengah pertarungan. Lihat nanti dalam surat Asy-Syu'ara, surat ke-26 ayat 40-an lah pokoknya. Saat bertarung, Fir'aun manggil tukang sihir. Kata tukang sihir, "A inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin." Fir'aun, kalau kami menang lawan Musa, "A inna lana la ajran?" Wani piro? Gitulah. Kami dapat bayaran berapa? Kami bakal dapat balasan. Kami dapat bayaran. A inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin? Kata Fir'aun, "Na'am, wa innakum idzan laminal muqarrabin." Ya, bahkan kalian bukan hanya dapat harta, tahta. Kalian jadi orang-orang yang dekat dengan saya. Mulai adu ilmu, adu sihir, dilempar tongkatnya. Bi'izzati Fir'aun, dengan kekuasaan, dengan kemuliaan Fir'aun, kata tukang sihir. Nabi Musa ngelempar tongkat, فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. Dimakan semua tipuan-tipuan tadi, ditelan oleh ularnya Nabi Musa. Apa yang terjadi? فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. Tiba-tiba tukang sihir semuanya itu sujud. Di depan Fir'aun, di depan penonton, di depan Nabi Musa, di depan publik. Kira-kira bagaimana kalau kita membayangkan reaksi Fir'aun? Fir'aun itu pasukan saya. Zaman sekarang naon atunya nu disebut pasukan teh. Itulah pokok nama. Pasukannya Fir'aun, tiba-tiba di depan Fir'aun mereka malah sujud.
Dan setelah sujud kata mereka, amanna bi rabbil alamin, amanna bi rabbi Musa wa Harun. Kita beriman kepada Tuhan semesta alam, kita beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Kalau kata orang Sunda, Firaun itu seperti kateplokanku kotoran lah. Firaun yang tadinya membanggakan pasukannya, tiba-tiba pasukannya berbalik arah, malah mendukung Musa dan menyerang Firaun. Kata Firaun, amantum lahu qabla an adzana lakum, kalian beriman sebelum saya izinkan, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum fi judhu'in nakhl wa la ta'lamuna ayyuna asyaddu 'adzaban. Kata Firaun, saya akan potong tangan kalian dan kaki kalian dengan silang, tangan kanan dengan kaki kiri atau tangan kiri dengan kaki kanan, dan saya akan salib kalian di pohon korma dan kalian akan tahu siapa yang siksanya lebih pedih, Tuhannya Musa atau saya. Tolong bayangkan kalau kita jadi tukang sihirnya Firaun saat itu yang insaf. Punten, baru tobat berapa tahun? Bukan tahun. Baru tobat berapa minggu? Bukan minggu, baru beberapa jam. Bukan jam mungkin, baru beberapa menit. Sudah diancam, sok maut sih ya. Kata Firaun, pakai sih. Eta mah Firaun orang Sunda. Itulah pokoknya mah. Dan Firaun juga bukan orang Arab, tapi kan diabadikannya oleh Allah dengan bahasa Arab. Jadi tenanawan diterjemahkan ke bahasa Sunda, oke. Oh ya, lawan tenurut mah. Apa kata tukang sihirnya? Faqdi ma anta qad. Hukumlah hukum. Innama taqdi hadhil hayati dunya. Kalau engkau menghukum itu hanya hukuman dunia saja. Inna natma'u ayyaghfir lana rabbuna khatayana. Kita mah pengen diampuni oleh Allah. Kalau tangan saya putus, mudah-mudahan dosa saya diampuni. Kalau kaki saya putus, mudah-mudahan dosa saya diampuni. Jik mangga sok. Baru berapa tahun tobatnya? Bukan tahun, bukan bulan, bukan minggu, bukan hari, baru beberapa saat. Pantas kalau Rasulullah mengatakan, orang yang bisa merasakan lezatnya iman itu 3. 1, yang mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya. 2, yang mencintai seseorang hanya karena Allah saja. Mungkin seperti kisahnya Julaibib. Yang 3, orang yang benci kembali kepada kekufuran, sebenci dia dilemparkan ke dalam api neraka. Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Man yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang 3, wa an yakraha ay yuqdhafa wa an yakraha ay ya'uda lil kufri kama yakraha ay yuqdhafa finnar. Manisnya iman, halawatul iman, nikmatnya iman, di antaranya seperti tukang sihir Firaun tadi. Balik lagi ke kisah Khalid bin Walid dan perang Yarmouk. 5 komandan. 1, Yazid bin Abi Sufyan. Abu Sufyan yang dulunya memusuhi, akhirnya masuk Islam. Di akhir hayatnya Rasulullah, waktu Fathu Mekkah, anaknya masuk Islam juga. Jadi jangan pernah menutup pintu hidayah lah intinya. Karena setiap orang punya masa lalu dan juga punya masa depan. Umar yang sekarang ada di samping Rasulullah, dulunya adalah orang yang mau membunuh Rasulullah SAW. Dan juga jangan pernah merasa aman dengan ending hidup. Mungkin sekarang tukang ceramah kemana-mana, akhir hayatnya wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah insyaallah. Amin. Yang kedua, 1, Yazid bin Abi Sufyan dikirim oleh Abu Bakar dengan jumlah pasukan 6.000 orang ke Damaskus, Suriah, Syam, ini Syam. Yang kedua, Syurahbil bin Hasanah 6.000 orang ke Jordan, Urdun. Yang ketiga, Amr bin As. Masih ingat Amr bin As? Yang masuk Islam bareng dengan Khalid bin Walid. Amr bin As yang dikenal. Kita sudah pernah cerita Amr bin As belum? Tema Amr bin belum ya? Atau sudah? Amr bin As dikenal dengan Dahiyatul, si cerdas jenius dari Arab. Koleganya banyak, linknya banyak. Raja Najasyi itu teman mainnya Amr bin As. Raja Habasyah, Raja Najasyi, teman mainnya Amr bin As. Pantas orang musyrik Mekah itu ngirim Amr bin As ke Raja Najasyi untuk mengembalikan orang-orang muslim yang kabur ke Habasyah. Kenapa Amr bin As yang dikirim? Teman mainnya Raja Najasyi. Musailamah Al-Kadzab itu kenalannya Amr bin As. Musailamah yang ngaku jadi nabi, kenalannya Amr bin As.
Ada cerita Amr bin As itu pergi ke Musailamah karena temannya. Musailamah itu ngaku jadi nabi sebelum nabi meninggal. Ngirim surat ke Rasulullah dari Musailamah utusan Allah ke Muhammad utusan Allah. Musailamah. Intinya bumi itu dibagi jadi dua, engkau bagian timur, engkau bagian barat, saya bagian timur. Dikirim terima oleh Rasulullah, kadzab. Julukan al-kadzab memang dari Rasulullahnya al-kadzab. Ala kulli hal, datang Amr bin As berkunjung ke Musailamah, ngobrol lah. Kata Musailamah, dari mana? Dari Mekah. Oh, ada cerita apa tentang Nabi Mekah? Kata Amr bin As, Muhammad sudah mendapatkan wahyu yang terbaru. Apa wahyunya? Amr bin As masih musyrik, tapi Amr bin As hafal wahyu yang diturunkan ke Rasulullah. Musyrik hafal Quran, Muslim insya Allah hafal Quran. Insya Allah hafal Quran. Kata Musailamah, coba bacakan apa yang baru saja turun ke Muhammad wahyu. Kata Amr bin As, dibacakanlah surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kata Musailamah, oh, saya juga baru saja diturunkan wahyu. Aduh, kadzab, pendusta. Kata Amr bin As, coba bacakan. Inna a'tainaka tufah fasalli li rabbika wartah wada'an kasiyah. Artinya apa? Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau buah apel. Maka sholatlah dan istirahatlah dan tinggalkanlah olehmu jalan-jalan. Amr bin As cerdas, tapi dikasih suguhan obrolan yang seperti ini nggak terima Amr bin As. Kata Amr bin As, Musailamah, anta ta'rif anni a'rif annaka kadzab. Musyrik. Musailamah, engkau tahu kalau saya tahu kalau engkau itu bohong. Dusta. Itu sosok Amr bin As yang dulunya banyak memusuhi Rasulullah, dulunya banyak menjelek-jelekan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Abu Bakar menjadi komandan 7.000 prajurit di Palestina. Nama yang terakhir Abu Ubaidah, yang berikutnya yang keempat Yazid, Syurahbil, Amr, Abu Ubaidah. Siapa Abu Ubaidah? Ada Abu Ubaidah sepupunya Nabi, Abu Ubaidah bin Harith bin Abdul Muttalib. Ada Abu Ubaidah ibn Jarrah. Kalau Abu Ubaidah ibn Harith itu wafat di perang Uhud. Perang Badar, yang perang tanding itu. Ali, Hamzah dengan Abu Ubaidah. Nah, Abu Ubaidahnya bukan Abu Ubaidah ibn Jarrah, tapi Abu Ubaidah ibn Harith. Tiga-tiganya saudara Nabi. Sepupu, paman, dan sepupu Nabi. Abu Ubaidah ibn Jarrah 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian yang terakhir, ini yang dahsyat, Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah anaknya Abu Jahal jadi komandan di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Masuk Islam. Bapaknya Fir'aun. Abu Jahal itu Fir'aun umat ini, kata Rasulullah. Fir'aunu hadhil ummah. Ternyata yang bapaknya Fir'aun saja bisa saja keluar keturunannya yang jadi sahabat, bahkan jadi komandan. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Total pasukan di 5 pasukan ini jumlahnya 26.000. Masing-masing 6.000, 7.000, 5.000, 9 dan seterusnya 2.000. Belum? Silam, alhamdulillah. Di Syam mereka menghadapi Romawi. Syam ada Romawi, di Irak ada Persia. Tapi Abu Bakar melihat ternyata 5 pasukan yang dipimpin oleh 5 komandan ini belum menghasilkan hasil yang diharapkan, gak maksimal hasilnya. Siapa solusinya? Solusinya pedang Allah pasti. Solusinya pedang Allah. Abu Bakar kemudian nulis surat ke Khalid bin Walid. Dari Abdullah bin Abi Quhafah kepada Khalid bin Walid, kalau engkau menerima surat ini di Irak, maka segera engkau berangkat dari Irak menuju ke Syam, karena saudara-saudaramu di Syam itu dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Segera menghadap ke Syam, dan kalau engkau sudah selesai di Syam, segera kembali ke Irak untuk melanjutkan tugasmu di sana. Kalimat terakhirnya ini yang luar biasa dari Abu Bakar. Wala yadkhulannakal ujbu fatakhsar wa tukhzal. Dan jangan engkau merasa, jangan masuk ke dalam hatimu ujub, merasa bangga, orang nu pangka pakai naku Abu Bakar.
wala yadkhulanna 'alaikal ujbu fatakhsar wa tukhzal. Dan jangan kau merasa bangga, ujub, saya yang paling hebat, saya yang paling kepake, saya yang paling berguna, saya yang paling pintar, saya yang paling jagoan, saya yang paling saya, maka engkau akan kalah dan kau akan dihinakan, engkau akan terhina. Abu Bakar ngirim surat, diterima oleh Khalid. Kata Khalid ke Muthanna bin Harithah, kita bagi jadi 2 pasukannya. Di Irak saat itu ada 20.000 pasukan. Kata Khalid bin Walid, Muthanna kita bagi jadi 2. Di situ ada sedikit tarik ulur antara Muthanna dengan Khalid bin Walid. Si Fulan jadi anggota saya. Kata Muthanna, enggak, si Fulan jadi anggota saya. Di antara mereka ada satu orang yang rebutannya itu makin rame, makin hangat, antara Khalid dengan Muthanna. Ini buat saya, enggak, ini buat saya. Si Fulan buat saya. Orang yang kapasitasnya, kata Rasulullah, la sautul Qaqa khairun min alfi syakhs. Qaqa bin Amr. Jarang mungkin kita mendengar sahabat ini. Sahabat Qaqa. Alif lam qaf ain. Qaf alif ain, qaf alif ain. Al-Qa'. Eta. Al-Qaqa bin Amr. Jarang mendengar nama ini tapi dahsyat. Pernah dalam satu kesempatan ada sahabat yang minta dikirim bantuan. Khalid kalau saya nggak salah, Khalid bin Walid di zaman Abu Bakar sebelum penaklukan ini, sebelum penaklukan Yarmouk, Khalid bin Walid ngirim surat, tolong kirim bantuan, kami membutuhkan bantuan tentara cadangan. Diterima suratnya oleh Abu Bakar, dikirimnya cuma 1 orang. Siapa dia? Qaqa bin Amr. Kata Abu Bakar, kata Khalid, saya minta bantuan tapi kok dikirimnya cuma 1 orang. Qaqa ngasih surat ini dari Abu Bakar. Kata Abu Bakar, tidak akan kalah pasukan yang di situ terdapat Qaqa, karena Qaqa 1 orang tapi berkualitas seperti 1000 orang. Satu suaranya sama seperti 1000 orang. Namanya mungkin antik di telinga kita, tapi dahsyat. Dan ini jadi tangan kanannya Khalid bin Walid. Kemana-mana pokoknya harus ada Qaqa. Soulmate-nya Khalid bin Walid. Di situ rebutan. Kata Muthanna, Qaqa jang saya, Alim jang saya, Qaqa. Rebutan sampai kata Khalid bin Walid, enggak, pokoknya Qaqa untuk saya, kalau enggak ini enggak akan berhasil perjalanan kita. Singkat cerita, Muthanna kemudian menyerah, diberikan Qaqa bin Amr ke Khalid bin Walid. Suratnya, isi suratnya minta segera ke Syam, bergabung dengan pasukan-pasukan yang sudah ada di Syam dalam waktu yang singkat, secepat-cepatnya. Mereka dalam kondisi mengkhawatirkan, kalau nggak segera dibantu, khawatir kalah dan seterusnya. Karena Rum pasukannya sangat banyak. Khalid bin Walid kumpulkan pasukan, 10.000 pasukan Khalid bin Walid disiapkan. Kata Khalid bin Walid, kita akan pergi ke Syam. Tapi Abu Bakar minta kita segera datang ke Syam. Hanya perjalanan butuh waktu 1 bulan. Butuh waktu 1 bulan. Sementara di sana saudara kita sedang membutuhkan. Kata komandan-komandannya, terus apa saranmu wahai Khalid? Kata Khalid bin Walid, Khalid bin Walid akhirnya mencari seorang guide. Ketemulah namanya Rafi' bin Umairah. Rafi' bin Umairah. Kata Rafi', Khalid, saya pernah dari Irak ke Syam lewat jalan padang pasir, itu hanya sekitar 15 hari sampai. Tapi nggak ada air selama 5 hari. Ayo kene. Masih ada. Perjalanan lewat padang pasir memang lebih cepat 2 kali lipat, tapi nggak ada air. Ada air itu pun setelah 5 hari perjalanan, dan saya sudah pernah melakukan perjalanan itu 30 tahun yang lalu dengan ayah saya. Duka ya nama siga kumaha, pokoknya nama 30 tahun yang lalu ayah jalan nate. Kata Khalid bin Walid, kamu pernah? Pernah. Kata Khalid bin Walid, kita lewat jalan sana. Kata Rafi' bin Umairah, tapi saya nggak mau ngambil resiko. Kata Khalid bin Walid, memang mustahil lewat jalan situ? Kata Rafi', enggak mustahil, cuman perjalanannya susah. Kata Khalid bin Walid, selama tidak mustahil kita lakukan. Dan Khalid bin Walid kemudian mengutip satu hadis Rasulullah SAW. Apa kata Khalid? Ini hadis lengkapnya itu tentang majelis ilmu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah dan seterusnya. Mungkin sering kita mendengar hadis ini. Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah Allah membaca ayat Allah, kemudian yatadarasun, saling mempelajari, illa nazalat alaih dan seterusnya.
baca hadis sebelumnya atau lengkap hadisnya dari awal. Hadisnya bunyi, man nafasa an mu'minin kurbatan nafasallahu anhu kurabahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengangkat kesulitan orang mukmin, maka Allah akan mengangkat kesulitannya di hari kiamat. Awal hadisnya. Man satara an mu'minin satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang mukmin, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Sampai di tengah hadisnya begini. Allahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Allah akan berada untuk menolong seorang hamba kalau seorang hamba dia sedang dalam menolong saudaranya. Allahu fi aunil abdi, Allah akan menolong seorang hamba madamal abdu fi auni akhihi, selama hamba itu masih menolong saudaranya. Kata Khalid bin Walid, kita pergi ke Syam untuk menolong saudara kita, maka pasti Allah akan menolong kita. Yang menjanjikan bukan Khalid, tapi yang menjanjikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tolong bayangkan kalau kita jadi pasukannya Khalid, mana yang akan kita percaya, mata atau telinga? Kata mata, tapi ada padang pasir. Tapi kata Rasulullah, bakal ditolong sama Allah. Tapi dah gersang, tapi dah bakal ditolong. Tapi dah haus, tapi dah bakal ditolong. Mana yang bakal dipercaya, mata atau telinga? Indra atau wahyu? Bukan Pak Wahyu. Panca indera atau wahyu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya pasukan kaum muslimin, kita semua, saya termasuk diantaranya, sudah seperti pasukan Khalid bin Walid yang sepakat Allah akan menolong kita, bismillah berangkat, pasti bakal terwujud. Kisah-kisah seperti ini akan banyak terulang, sering terulang, dan saya kira akan terulang dalam keseharian kita. Kata wahyu begini, tapi dah kata perasaan masih gak gitu. Misal kata Allah, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Kata perasaan, tapi dah masih ikut wahyu atau ikut perasaan. Kembali kita lanjutkan kisah perang Yarmuk dan kepahlawanan Khalid bin Walid Aba Sulaiman. Abu Bakar As-Siddiq di usianya terakhir sebelum beliau mengirim surat ke Khalid bin Walid untuk berangkat dari Irak menuju ke Syam, beliau mengucapkan satu kalimat yang luar biasa tentang sosok Khalid bin Walid. Kata Abu Bakar As-Siddiq, la unsiyannar rum wasawisa syaitan bi Khalid bin Walid. Saya akan buat bangsa Romawi lupa dengan bisikan syaitan dengan sosok Khalid bin Walid. La unsiyannar rum wasawisa syaitan bi Khalid bin Walid. Seolah kalau Khalid itu sudah ada di Syam, orang Romawi mereka sudah tidak lagi bisa dibisiki oleh syaitan. Itu sosok Khalid ditakuti oleh satu imperium Romawi. Syaitan nggak akan bisa membisiki orang Romawi kalau di situ ada Khalid. Ya kalau kita sekelas Khalid mungkin masih wallahu alam lah ya. Minimal serumah kita lah. Kalau kita hadir, setan itu nggak berani membisiki orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai sebaliknya. Kalau kita ada, oh setan senang. Iya. Kalau kita hadir, oh semangat ngomongkeun batur dan seterusnya. Itu berarti kita bukan membuat setan lupa, malah setan jadi semangat. Pintu setan si fulan misalnya la unsiyannar rum wasawisa syaitan bi Khalid bin Walid. Di antara ciri orang soleh, kalau melihat wajahnya saja itu bikin kita ingat Allah, lupa dengan syaitan. Melihat wajahnya langsung oh ingat surga, ingat akhirat, bukan hutang. Ala kulli hal. La unsiyannar rum wasawisa syaitan bi Khalid ibn Walid. Saya akan buat orang Romawi lupa dengan bisikan syaitan dengan sosok Khalid bin Walid. Kirim surat berangkat ke Syam, sampai kemudian dibagi dua. Kata Khalid, siapa yang pernah jalan dari Irak ke Syam dengan jalan yang tercepat? Kata Rafi' bin Umairah, saya pernah, tapi 30 tahun yang lalu. Kata Khalid, kita lewat jalan situ. Kata Rafi' bin Umairah,
5 hari perjalanan kita nggak akan pernah menemukan air. Kata Khalid bin Walid, mustahil kita berjalan? Nggak mustahil, karena dulu saya pernah. Kalau begitu kita lewat sana. Komandannya banyak yang khawatir, kata Khalid bin Walid dengan hadis tadi, Allahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Jadi turunnya bantuan dari Allah itu tergantung sejauh mana kita membantu saudara kita. Rumusnya vertikal, horizontal. Ingin dimudahkan oleh Allah, mudahkan orang lain. Ingin dilapangkan oleh Allah, lapangkan orang lain. Ingin disayang oleh Allah, sayangi orang lain. Ingin ditutup aibnya oleh Allah, tutup aibnya orang lain. Ingin dimaafkan oleh Allah, maafkan orang lain. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Maafkan tapi orang lain dulu. Ingin dilapangkan hartanya, lapangkan harta orang lain terlebih dahulu. Ingin dimaafkan, ingin diampuni oleh Allah, ampuni kesalahan orang lain terlebih dahulu. Ingin diberikan rumah di surga oleh Allah, bangun rumah Allah di bumi dulu. Man bana lillahi baitan, man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun rumah Allah, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Allahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Tapi ya namanya iman pasti ada ujian. Mana yang dipercaya, hadis Nabi atau kondisi? Kondisinya begini, tapi kata hadis Nabi begini. Percaya mana? Contoh. Kata Allah, wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli. Surat An-Nur. Kata Allah, dan nikahkanlah orang-orang yang bujangan di antara kalian, laki-laki ataupun perempuan. Iyakunu fuqara, kalau mereka fakir, yughnihimullah, Allah akan memberikan kecukupan. Punten, percaya dengan ayat atau percaya dengan kondisi? Ada hese ta. Kondisinya tapi kan begitu. Tapi dah kata Allah, iyakunu fuqara yughnihimullah. Tapi dah kondisinya kieu. Tapi dah kata Allah akan dicukupkan. Tapi dah kondisinya siga kieu. Iya, iman pasti ada ujiannya. Sedekah lah misalkan. Kata Rasulullah, mana qasat sadaqatun min malin. Sedekah enggak akan mengurangi harta. Kita ngeluarin dari dompet seberapa misalnya teh? 2.000 lah. Cat 2.000. Ya Allah, surga Firdaus, ya Allah. Tenanawan. Ngan malaikat gemes. Jauh. 2.000 surga Firdaus. Tapi tenana, mungkin di dompetnya cuma ada 3.000. Jadi 2.000. Tapi tenanawan. Enggak haram maksudnya, enggak haram. Cuman ya gregetan lah gitu. Gregetan. Ala kulli hal. Apa kata Rasulullah? Sedekah tidak akan mengurangi harta. Tapi kalau kata mata, berkurang. Tadinya ada 5.000, sekarang jadi 3.000, berkurang. Tapi kata Rasulullah, nggak akan berkurang. Percaya mata atau percaya telinga? Oh, nya di masjid kene. Percaya Rasul. Insya Allah. Mudah-mudahan keluar masjid, oke? Amin. Insya Allah siga gitu. Mudah-mudahan. Ala kulli hal. Allahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Kisah seperti ini banyak terulang. Misal saat hijrahnya Ali bin Abi Thalib dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga terulang seperti itu. Kata Rasulullah, Ali tolong tidur ya di kasur saya, nggak akan terjadi apa-apa. Siap ya Rasulullah. Rasulullah singkat cerita keluar, rumah Rasulullah dikepung 10 pemuda dengan senjata yang tajam semua. Kalau kita di posisi Ali mungkin ya tegang-tegang kumaha gitunya. Kata Nabi nggak akan ada apa-apa. Tapi dah itu teh pedang. Tapi dah kata Nabi tenanaon. Tapi dah pedang. Tapi dah nggak ada apa-apa. Aman kata Rasulullah. Tapi dah seukit pedang tehnya. Tapi dah susah. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, gimana sih perasaannya waktu tidur di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata beliau, saya nggak pernah tidur senyaman di kamarnya Rasulullah, di tempat tidurnya Rasulullah. Kenapa? Bukan karena itu rumah calon mertua, bukan. Bukan, lain cerita.
calon mertua nanti. Itu mas setelah perang Badar baru nikah dengan Siti Fatimah. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, karena saya yakin apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu lebih saya percaya daripada apa yang saya lihat dengan mata. Allahu fi, ceramah gampang, membaca hadis gampang, aplikasinya yang butuh perjuangan. Iman, yakin, tapi yakin, bismillah, yakin, tapi bismillahirrahmanirrahim. Disitulah iman letaknya di hati, bolak-balik nanti luar biasa. Makanya kita minta, ya Allah, sabit qalbi ala, kuatkan ya Allah, sabit qalbi ala dini. Karena ya setan narik dia balik deh, narik lagi ke sini. Ahmad bin Hambal pernah ditanya tentang hati. Kata beliau, hati itu katanya seperti bola, setengahnya putih, setengahnya hitam, dilempar ke sungai. Kadang hitamnya di atas, putihnya di atas, terus begitu. Seperti hati. Setengahnya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, setengahnya fujur, setengahnya takwa, dilempar ke sungai kehidupan. Kadang bodas, kadang hidung, kadang takwa, kadang fujur, begitu terus. Kita minta tsabbit ya Allah, tsabbit qalbi ala dinik. Allahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Oke, berangkat, siap. 10.000 berangkat. Kalau sendirian nggak apa-apa. Ini masalahnya tanggung jawab 10.000 nyawa di tangan Khalid bin Walid. Berangkat, bismillah. Tapi iman juga dengan usaha. Apa usahanya? Khalid bin Walid ini luar biasa, dahsyat. Perjalanan 15 hari, padang pasir dan sumber mata air 5 hari. 5 hari baru ada. Itu pun kalau masih ketemu. 5 hari. Kata Khalid bin Walid, onta-onta dibuat lapar dulu. Dibuat lapar. Setelah dibuat lapar, onta-ontanya kemudian dikasih makanannya yang agak kasar. Daun-daun yang agak kasar supaya makin haus. Setelah makin haus baru dikasih air minum. Ini sebelum perjalanan. Jadi minumnya kalau segut mau makanan apa? Nah, gitulah, kerupuk, gorengan dan seterusnya. LGBT bukan nama. Lontong gehu bala-bala tem eta. Semuanya disuguhkan ke ontanya. Ontanya. Ala kulli hal. Setelah itu kemudian ontanya minum sampai punuknya penuh. Beberapa onta-onta yang disiapkan untuk dimakan dalam perjalanan itu dibuat supaya mereka minum yang banyak. Jadi di punuknya banyak air dan mereka setelah itu kemudian mulutnya ditutup. Berangkat dengan persiapan air yang seadanya. Berangkat mereka, 1 hari masih aman, 2 hari masih aman, 3 hari sudah mulai kelihatan capek. Dan ontanya juga sudah mulai ada yang kehausan. Onta-onta tadi kemudian disembelih. Air yang ada di punuknya dikasih ke onta yang lain. Ke onta yang lain untuk minum lagi. Bukan untuk orang, tapi untuk onta lagi. Jadi untuk onta lagi. Gak pernah strategi ini dipakai oleh orang lain kecuali Khalid bin Walid saat itu. Mulai oleh Khalid bin Walid. Ontanya disembelih, kemudian daging ontanya dimakan, sisa airnya yang masih ada di punuknya kemudian dikasih ke onta-ontanya. Karena nggak ada sumber air lagi kecuali yang ada di sana. Sementara nasib orang-orang prajuritnya Khalid bin Walid itu mereka nggak bisa minum, makan bisa, minum nggak bisa. Mereka jalan, kata Khalid begini. Ini hari keempat, kata Khalid, di hari keempat itu alaikum bisamt. Kalian semuanya harus diam, jangan banyak ngomong, jangan banyak bicara, jangan banyak bergerak, jangan banyak beraktivitas yang akan nyedot energi. Sebisa mungkin energinya dihemat-hemat, diam semuanya. Kecuali satu, kalau kalian mau mengucapkan sesuatu, ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dari mana Khalid mengambil zikir ini? Dari mana Khalid beristidlal, berdalil dengan kalimat ini? Dari mana Khalid beliau mengajarkan para sahabat dan tabi'in saat itu? Dari ayat Al-Quran, hasbunallah wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallah, dalam surat Ali Imran ayat 174 173. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah
Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallahi wallahu dzu fadlin 'adzim. Ali Imran 173. Ada orang-orang yang mengatakan kepada para sahabat, para sahabat, kalian harus takut tuh orang-orang musyrik, mereka sudah siap-siap. Kalian harus takut ke mereka, khawatirkan mereka. Yang terjadi, orang beriman malah semakin nambah imannya. Fazadahum imana. Di saat mereka menghadapi rasa takut, mereka mengucap kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Ayat ini turun memang di zaman Rasulullah, tapi Khalid memahami kita juga dalam kondisi yang sama. Ada ketakutan, kita menghadapi kematian. Memang bukan menghadapi musuh, tapi padang pasir. Dan tanggung jawabnya 10.000 nyawa di belakang. Kata Khalid, ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Jangan banyak bicara, jangan banyak bergerak, kurangi aktivitas, kurangi energi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Di ayat 174, fanqalabu bi ni'matin minallah, yang tadinya mereka takut berubah mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah, wa fadlin, dan keutamaan, lam yamsashum su, seolah mereka tidak mendapatkan keburukan sedikit pun. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi bingung, Khalid bin Walid itu jago perang atau ahli Quran atau ahli ibadah atau ahli zikir atau dai atau naon? Karena beliau komandan, tapi di saat yang sama juga nyuruh, ayo zikir semuanya, zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Dalilnya apa? Ini dalilnya hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal. Khalid semua. Ia komandan perang juga, ia dai juga, ya ahli Quran juga. Meskipun Khalid itu tidak seperti sahabat yang lain yang memberi fatwa banyak, tapi setidaknya Khalid itu kalau sudah hafal beberapa ayat Al-Quran, mengaplikasikannya itu dahsyat luar pas. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah. Hari keempat, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Selama 1 hari. Hari kelima dipanggil Rafi' bin Umairah. Rafi', sini. Kita sudah 5 hari perjalanan. Mana sumber mata air? Kata Rafi', Khalid, saya lewat sini 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. Tolong bayangkan kalau kita jadi prajuritnya Khalid saat itu. Kemarin kata Khalid, Allah akan menolong kita selama kita menolong saudara kita. Sekarang sudah 5 hari masih belum ketemu air. Kira-kira bakal ngabalikeun teh ka Khalid? Anak tuh Khalid cenah bakal ditolong ku Allah, nepi ka ayeuna can keneh aya wae cai. Kumaha ieu teh? Buah hadisna dhaif meureun. Dan seterusnya. Karena hadisnya sahih, riwayat Muslim itu teh. Ala kulli hal. Kata Rafi, 30 tahun yang lalu saya lewat sini. Yang saya ingat, kata Rafi, yang saya ingat sumber mata airnya itu ada di antara 2 pohon korma. Tapi 30 tahun yang lalu pohon korma. Kata Khalid ke 10.000 prajurit, cari pohon korma. Di padang pasir, cari pohon korma. Mungkin yang sudah pernah ke Timur Tengah bisa kebayang lah ya, seperti apa padang pasir. Kalau kita gampang melihat, oh itu ada gunung di sana, oh itu ada pohon di sana. Ini padang pasir, rata padang pasir, nggak ada apa-apa. Bingung, utara mana, selatan mana, timur mana, kecuali kalau ada matahari arah ke mana, oh kali itu ke barat. Tapi untuk mencari pohon korma belah mana, bingung, susah. Belum ada GPS. Nah, kalau GPS zaman dulu mah GPS sih memang, naon GPS nah, tapi gunakan penduduk sekitar. GPS. Belum ada SMS dan seterusnya. SMS dulu ada sih. Susul make suku. Susul make suku. Ala kulli hal. Sampai akhirnya seluruh prajurit, 10.000 prajurit itu nyebar setelah, karena kata Rafi' bin Umairah, pokoknya mas setelah 5 hari. Dicari setelah 5 hari sampai akhirnya ada pasukan yang menemukan di sini, di sini, di sini, di sini. Semua datang ke sana, ternyata sumber airnya masih ada. Tolong bayangkan kira-kira mentalitas prajurit dan keyakinan prajurit ke Khalid bin Walid seperti apa? Kata mereka, sadaqa Rasulullah. Sadaqa Rasulullah. Rasulullah benar. Allahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni
akhi. Allah pasti bakal nolong selama orang masih nolong saudaranya. Akhirnya dari sumber mata air itu mereka berbekal, semuanya disiapkan lagi. Berangkatlah mereka sampai mereka ke Syam dalam waktu yang tidak disangka-sangka, 15 hari. Padahal orang Syam sudah ya sebulan lah. Sebulan. Ternyata nyampe dalam waktu lebih cepat. Sampai tadi siapa saja? Yazid bin Abi Sufyan, Syurahbil bin Hasanah, Amr bin As, kemudian Ikrimah bin Abi Jahal, yang terakhir Abu Ubaidah. Siapa yang paling senior? Abu Ubaidah. Abu Ubaidah itu termasuk sahabat yang pertama masuk Islam. Khalid bin Walid masuk Islamnya tahun ke-6 Hijriah. Kita pernah cerita setelah perjanjian Hudaybiyah, Khalid baru masuk Islam. Perjanjian Hudaybiyah itu tahun 6 Hijriah. 6 Hijriah itu berarti 19 tahun setelah diangkat jadi nabi. Sementara Abu Ubaidah senior, awal-awal. Kata Abu Bakar dalam suratnya tadi, segera pergi ke Syam. Mereka sedang membutuhkan, wa inni uayyinuka qaidan 'alal jaish, dan saya menunjuk engkau sebagai komandan untuk seluruh tentara. Berangkat Khalid sampai ke Syam, ketemu dengan semua komandan, ketemu dengan Abu Ubaidah. Abu Ubaidah senior, Khalid junior. Abu Ubaidah angkatan 74, Khalid angkatan 94. Gitulah kalau bahasa kita, ayo nama liting 84 dengan liting 74 misalnya teh, jauh bedanya 19 tahun masuk Islam nate. 19 tahunnya pokoknya nama 70 dengan angkatan 89 lah. Kadang diloncat oleh dua angkatan saja rada-rada. Dia angkatannya di bawah saya, sekarang dia jadi komandan buat saya, rada-rada. Ini 19. Apa kata Khalid bin Walid? Abu Ubaidah. Adab Khalid bin Walid ke Abu Ubaidah dan adab Abu Ubaidah ke Khalid bin Walid. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Khalid bin Walid, Abu Ubaidah, demi Allah, kalau bukan karena Abu Bakar yang nyuruh saya jadi komandan, saya nggak berani untuk jadi komandan buat Anda. Apa kata Abu Ubaidah? Kata Abu Ubaidah, Khalid, saya tahu engkau lebih baik, lebih pandai, lebih pintar dalam urusan perang dari saya. Engkau lebih pantas untuk jadi komandan daripada saya. Yang satu tawadu, yang satu juga tawadu, dua-duanya. Jadi enggak, saya enggak pakai ya. Jauh-jauh di Irak saya disuruh oleh Abu Bakar As-Siddiq ke sini. Itu pasti karena saya paling dipercaya. Nah, tuh di dia ya Abu Ubaidah misalnya nggak dipercaya, mata kita guys saya. Bukan Khalid yang seperti itu. Datang Khalid dengan adabnya, dengan tawadhu'nya ke Abu Ubaidah. Abu Ubaidah dengan tawadhu'nya mengatakan, engkau lebih berkompeten, engkau lebih jago, engkau lebih lihai dalam berperang. Singkat cerita, kumpul 5 komandan tadi dengan Khalid bin Walid. Karena Khalid yang ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq, kata Khalid bin Walid, izinkan saya untuk mengubah ulang strategi kepengurusan dan seterusnya. Apa yang dilakukan Khalid? Tadinya pasukan itu terpisah-pisah, 6.000, 6.000, 7.000, 5.000 dan seterusnya. Kata Khalid, gabung semua pasukan. Kita buat sayap sebelah kanan dipegang oleh Syurahbil bin Hasanah dan Amr bin As. Sayap sebelah kiri dipegang oleh Yazid bin Abi Sufyan. Di tengah-tengah dipegang oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, dan saya yang jadi komandan utama untuk kita semua. Selesai sampai sini? Enggak. Kata Khalid bin Walid, ini persiapan total jumlah kaum muslimin berapa? Di Syam tadi sudah ada 26.000. Datang Khalid bin Walid 10.000, total 36.000. Berapa jumlah orang Romawi? Kalau bukan karena sudah ditulis di buku-buku sirah, saya juga gogodeg lah kalau bahasa Sunda, nanti geleng-geleng kepala, kok bisa ya 36.000 melawan 240.000. Barangkali nanti ada yang bertanya atau penasaran, Ustaz, naon referensinya? 1, Ibnul Athir. Ibnul Athir beliau bikin kitab namanya Usudul Ghabah fi Tamyizis Sahabah. Usud artinya singa, jamak dari kata asad. Usudul Ghabah, singa hutan. Fi Tamyizis Sahabah, untuk mengenal para sahabat, ditulis oleh Ibnul Athir.
atau Al-Isa'ah. Usudul Ghabah ditulis oleh Ibnul Athir, Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah ditulis oleh Ibnul Qayyim, Ibnu Hajar, Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Dan ada yang lebih kekinian, jenderal yang mempelajari Khalid bin Walid, jenderal. Ini saya saran, punten saya nggak tahu terjemahan bahasa Indonesianya, ini yang bahasa Arabnya. Jenderal orang Pakistan, jenderal Pakistan mempelajari Khalid bin Walid, akhirnya nulis buku. Judul bukunya saya catat. Saya juga masih membaca buku ini karena belum selesai. Bukunya lumayan tebal, pakai bahasa Arab. Al-Abqariyah Al-Askariyah wa Sayfullahil Maslul, Jenderal Akram namanya. Abqariyah, Askariyah, kecerdasan militer, wa Sayfullahil Maslul, dan pedang Allah yang terhunus, Khalid bin Walid, ditulis oleh Jenderal Akram. Rasanya kalau Khalid bin Walid ditulis oleh jenderal itu lebih asyik. Lebih asyik karena perpaduan antara zaman dulu dengan zaman sekarang dipelajari ilmunya. Kita bacanya juga walaupun kita bukan latar belakang militer, oh hebatnya ternyata luar biasa, dahsyat. Yang ketiga ditulis oleh Abbas Mahmud Al-Aqad. Abbas Mahmud Al-Aqad, orang Mesir, judul bukunya Abqariyah Khalid, kecerdasan Khalid. Kalau bukan karena ditulis di buku-buku sirah yang menulis 36.000 versus 240.000. Kata Khalid bin Walid, kita nggak bisa misah-misah begini 6.000. Kita gabungkan dulu. Setelah digabungkan kemudian kanan, tengah, kiri. Kata Khalid, setelah itu kanan, tengah, kiri. Di sebelah kanan sayap kanan dibagi jadi 1.000 di kanan. Di tengah 1.000 di tengah. Sebelah kiri 1.000. Sudah dibagi jadi 3, kemudian dibagi 36. Kan 36.000. Jadi sebelah kanan mungkin 36 bagi 3 seberapa? 12. Per kelompok 1.000. Apa istilahnya kalau yang seperti ini tuh? Agile apa? Itulah pokoknya nama. Jadi dibuat sistem sel, masing-masing ada 1.000. Dari 1.000 itu dibuat lagi kanan, kiri, depan, belakang. Dari 1.000 masing-masing diangkat satu komandan, dan komandannya harus sahabat, bukan tabi'in. Kalau misalkan ada yang pernah ikut perang Badar, itu yang diangkat jadi komandan di 1.000 tadi. Jadi ada komandan utama, ada komandan sayap kanan, ada komandan tengah, ada komandan kiri. Kemudian setelah itu 1.000, komandan 1.000, komandan bawahnya 1.000, total ada 30 komandan tadi. Di masing-masing kelompok yang 1.000 tadi, itu diangkat lagi seorang penasehat, motivator, dan harus sahabat. Kemudian diangkat lagi oratornya Abu Sufyan. Kemudian diangkat lagi Miqdad bin Amr yang membacakan surat Al-Anfal. Yang jadi pertanyaan, apa sih strategi Khalid bin Walid sampai harus dibuat kecil-kecil seperti tadi? Kata Khalid bin Walid, musuh kita jumlahnya 240.000. 240.000 itu pasti mereka akan menggunakan strategi pasukan berkuda di depan, normal. Biasanya senjata berat selalu duluan. Senjata berat maju di depan, nanti yang di belakang baru infanterinya. Sama seperti dulu juga begitu, pasukan kuda pasti akan di depan, dan di belakangnya pasti akan infanteri, jalan kaki. Kata Khalid bin Walid, biasanya kalau kumpulan 240.000 ini dengan pasukan kuda di depan, itu akan menyisakan jarak. Pasukan berkudanya akan jalan duluan, kemudian di tengah-tengahnya itu pasti ada jarak antara pasukan kuda dengan pejalan kaki, infanteri. Kata Khalid bin Walid, jarak inilah yang akan kita usahakan untuk terus diperlebar. Ini supaya makin ke depan, ini supaya makin ke belakang. Dan kalau sudah dipisah antara pasukan senjata berat dengan senjata ringan, antara kavaleri dengan infanteri, kita singkirkan dulu pasukan kavalerinya. Jadi dibuat pasukan tadi kecil-kecil supaya bisa masuk ke, karena kalau 36.000 ngumpul semua, itu nggak bisa masuk ke tengah-tengah. Mudah-mudahan kebayangnya. Bisa masuk ke tengah-tengah, nanti yang satu dorong ke depan, yang satu dorong ke belakang, yang satu di depan. Jadi dari belakang diserang, dari depan diserang, pasukan infanterinya juga seperti itu. Dan usahakan ini makin lama makin jauh.
Karena kalau kavaleri nggak menjauh dari infanteri, khawatir nanti kavaleri mundur melindungi infanterinya. Dijauhkan, usahakan mereka nggak dikepung. Kenapa? Karena kalau mereka dikepung, mereka akan melawan balik. Mirip seperti balon, kalau misalkan diikat, balonnya keras, kita pegang, itu membel balik deh. Tapi kalau misalkan ada balon, kemudian diikat, dibuka, kita tekan, itu pasti cepat keluarnya. Dikepung dari belakang, dikepung dari depan, dikepung dari kanan, ditekan, supaya mereka menjauh, supaya mereka keluar dari medan pertempuran, supaya mereka menjauh dari pasukan infanteri. Jangan dikepung seluruhnya, tapi dibiarkan mereka keluar menjauh. Ini setelah dikepung, baru nanti kita serang pasukan infanterinya. Khalid bin Walid sudah bikin strategi seperti tadi. Abqariyah, askariyah, kalau kata Jenderal Akram, kecerdasan militer Khalid bin Walid. Sudah disiapkan pasukan, sudah dibagi-bagi strateginya, tiba-tiba telepon. Perang mau dimulai. Ada surat datang dari Madinah. Diterima oleh Khalid bin Walid. Utusan datang membawa surat. Diterima oleh Khalid karena komandan, dibuka suratnya. Apa isi suratnya? 1, ada 3 isinya. 1, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Abu Bakar As-Siddiq. Dan saya dipilih oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi pemimpin kaum muslimin. Saya menjadi khalifah, nggak apa-apa ya nyebut khalifah. Tenanal. Dan saya menjadi khalifah, saya menjadi Amirul Mukminin, saya menjadi pemimpin kaum mukminin. 1, poin yang pertama. Poin yang kedua, wa inni a'ziluka ya Khalid. Dengan dikirimnya surat ini, maka saya putuskan serahkan tongkat komando kepada siapa? Poin yang ketiga, wa inni wa'ayyin Aba Ubaidah ibnil Jarrah qaidan 'alal jaish. Dan saya mengangkat Abu Ubaidah sebagai komandan untuk seluruh pasukan. Serahkan tongkat komando dari tanganmu ke tangan Abu Ubaidah. Sebentar lagi mau perang. Datang surat dari Abu Bakar. Khalid sudah nyusun strategi. Tolong bayangkan kalau jadi Khalid. Kira-kira apa yang bakal terjadi? Mutung, pundung, bisa. Inkilab teh naon? Inkilab teh kudeta mungkin. Papaan ini Umar bin Khattab kan nggak tahu kondisi di lapangan. Sudahlah. Tapi apa kata Khalid? Nunggu sampai malam. Selesai malam dipanggil Abu Ubaidah. Datang Abu Ubaidah, Khalid bin Walid kemudian memberikan penghormatan, mirip seperti prajurit ke komandannya. Tak. Abu Ubaidah bingung, nyameureun gitulah lamun ayeuna mah gitu. Hormat ke komandan. Abu Ubaidah bingung. Kok Khalid ngasih salam prajurit ke komandan, bukannya Khalid yang jadi komandan? Kata Khalid, ada surat. Mangga silahkan dibaca. Silahkan dibaca. Khalid bukan orang Sunda. Ada surat dari Abu Bakar. Dibuka. Poin pertama, innalillahi. Poin yang kedua, inni a'ziluka ya Khalid. Saya cabut mandat engkau sebagai komandan. Dan yang ketiga, Abu Ubaidah menjadi komandan. Kata Khalid bin Walid, sam'an wa ta'ah ya Abu Ubaidah. Saya siap mendengar dan saya siap taat wahai Abu Ubaidah. Kalau berjuangnya karena jabatan, di saat tidak punya jabatan, pundung. Kalau berjuangnya karena popularitas, nggak dapat popularitas, pundung. Kalau ngisi pengajiannya karena banyak jamaah, di saat jamaah sedikit, pundung, betul. Kalau ngisi pengajiannya itu karena ingin disambut, dihormati dan seterusnya, ternyata biasa saja sambutannya. Kalau itu yang dikejar, pundung. Kalau ngisi pengajian dan seterusnya hanya sekedar untuk cari amplop dan ternyata nggak dapat amplop, pundung. Kalau itu yang dikejar. Kalau ngisi ceramahnya dengan harapan mudah-mudahan sakia amplopna dan seterusnya ternyata lebih kecil dari harapan,
Pundung. Pundung. Imanuhum fi amplopihim. Ada kulihat. Kalau itu yang dikejar, pundung. Pundung. Kalau yang dikejarnya pujian orang-orang, ternyata nggak ada yang mengapresiasi, pundung. Pundung. Jadi ternyata orang yang paling susah digoda oleh setan itu orang yang bukan yang pundung, yang ikhlas. Yang ikhlas. Yang ikhlas. Dalam surat Sod ya, surat Sod, surat ke-30 berapa Sod teh? 38. Ayat ke-80-an. Surat Sod ayat ke-80. Saat iblis diusir oleh Allah dari surga, kemudian kata iblis, panjangkan umur saya. Kata Allah, engkau dipanjangkan umurnya. Kata iblis, fabi'izzatik la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Saya akan sesatkan mereka semua, saya akan goda mereka semua, saya akan gelincirkan mereka semua, kecuali orang-orang yang ikhlas. Kecuali orang-orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas, orang yang paling susah digodanya. Orang yang gak ikhlas gampang digodanya. Gampang pisan digoda nate. Ya kalau nggak dengan harta, dengan tahta. Kalau nggak dengan tahta, dengan wanita. Kalau nggak dengan wanita, dengan tak yang lain, dota dan seterusnya. Pokoknya nama gampang tergodanya. Kalau karena sesuatu, tinggal digoda di situ sudah tet dan seterusnya. Khalid berjuang karena apa? Nggak, bukan karena jabatan, bukan karena Umar. Dapat surat turun, engkau jadi prajurit, siap. Bahkan kata prajurit yang lain, kami tidak melihat sibuknya Khalid sesibuk ketika beliau sudah jadi prajurit. Jadi prajurit, Khalid lebih sibuk daripada saat jadi komandan. Sampai ada yang nanya, Khalid kok lebih sibuk jadi prajurit? Khalid kemudian mengeluarkan kalimat yang luar biasa. Kata Khalid, innama aftahus syam la li Abi Ubaidah wala li Abi Bakar wala li Umar wa innama lillah. Hanya karena Allah. Mudah-mudahan kita dikaruniakan keikhlasan dalam segala amalan. Wa innama aftahu lillah. Dan punten, seandainya bukan karena ikhlas, mungkin begini, Abu Ubaidah, ini silakan Anda jadi pemimpin, saya jadi prajurit. Mungkin begini, cik perang tingali. Bisa ente si Abu Ubaidah teh kena antapkeun, orang tingalikeun. Memang jadi prajurit siaplah. Disuruh apa? Siap, mangga. Hayu atuh bantuan kadi Khalid kasih masukan. Kan Anda tuh komandan sok emang enggak tuh. Orang tingalikeun we pokokna bisa ente. Siap jadi prajurit, tapi apa kata Khalid bin Walid? Kumpul dengan komandan, karena Khalid bin Walid setelah beliau jadi prajurit oleh Abu Ubaidah, Khalid, engkau bukan prajurit biasa, engkau saya angkat itu menjadi pemimpin kavaleri. Tapi bukan pemimpin yang tertinggi, pemimpin kavaleri di bawah Abu Ubaidah. Siap. Kumpul karena masih bagian dari komandan, bukan prajurit biasa juga, tapi diangkat jadi komandan. Kumpul dengan komandan yang lain, duduk di samping duduk di samping Abu Ubaidah. Kata Khalid, ya Abu Ubaidah, inni usyiruka ra'yan. Saya ingin memberi engkau satu pendapat, masukan. Kata Abu Ubaidah, qul ya Khalid, asma wa uti'. Khalid, sampaikan pendapatmu seperti apa, saya siap dengar dan saya siap taat. Komandannya bilang begitu ke prajurit. Jadi kayak ada komandan teh siapa sih? Abu Ubaidah. Tapi Abu Ubaidah beliau masih mau mendengar Khalid. Khalid beliau siap dipimpin oleh Abu Ubaidah. Indah rasanya kalau sudah seperti ini. Dan apa jadinya kalau Khalid kemudian menunjukkan pundung mutung Khalid jadi komandan kavaleria, embung sok jadi prajurit biasa, alim. Mani tawadu, entah mangasa. Aku lihat. Khalid jadi komandannya, siap jadi komandan, mangga, oke. Khalid jadi komandan dan tetap ikut bermusyawarah. Kemarin Khalid yang ngasih instruksi, sekarang Khalid yang jadi prajurit tapi ngasih masukan, diterima oleh Abu Ubaidah. Indah rasanya kalau seperti ini. Ya teh dongeng atau kisah asli? Kisah asli, kisah masa lalu kita. Jadi
kalau Ibnul Athir beliau menulis kisah para sahabat dengan judul Usudul Ghabah, benar-benar usud. Usud itu artinya singa. Saya jadi ingat film kartun dulu. Nanti Simba naon? Simba. Kalau lah pokoknya nama. Tolong dikoreksi kalau saya salah. Jadi anak singa tinggal di lingkungan, kan ada singa ribut ceritanya. Akhirnya anak singa kemudian dia tinggal di lingkungan domba gitu kalau nggak salah. Besar di lingkungan domba, hidup dengan gaya domba, bareng dengan anak-anak domba, sampai akhirnya merasa saya domba. Pas ngaca rewas, nah beda. Ngaca di air maksudnya, berkaca di air, nah beda. Yang lain mbe, dia coba mbeau. Saya domba, tapi pas ngaca kok beda. Pas mengaum kok pengen ngembe, tapi kok domba. Karena terlalu lama bergaya hidup seperti domba, akhirnya dia nggak pede untuk jadi singa. Padahal singa. Saya domba, enggak, saya domba. Saya dari kecil hidup seperti domba. Saya domba, mengaum. Pokoknya pengen jadi domba. Sampai akhirnya ada hewan lain ngasih tahu, kamu anak singa. Kamu bukan domba, kamu singa. Di situ tarik ulur. Enggak, saya domba, kamu singa. Kamu domba. Dalam hati dia pengen, saya itu domba. Tapi kata yang lain mengingatkan, kamu anak singa, bapamu itu raja hutan, bapamu itu singa. Ada yang mengingatkan masa lalumu, nenek moyangmu itu singa, tapi dia mengalami kerapuhan jiwa. Saya domba, singa, domba. Sampai akhirnya terus diingatkan, kamu anak singa. Lama-lama akhirnya dia percaya dirinya, saya singa. Oh, kak itu film nate. Kalau nggak salah mah. Rasanya mirip seperti perjalanan umat Islam sekarang. Dulu kisah kita kisah singa, Usudul Ghabah. Tapi karena mungkin terlalu banyak dididik seperti domba, jadi domba digiring ke sana, digiring ke sini. Kalau kata Rasulullah, ya seperti buih lah, giring ke sana, giring ke sini. Mudah-mudahan kisah-kisah seperti ini yang kita dapatkan dari Ibnul Athir, Usudul Ghabah, kita ingat, dulu kita singa, nenek moyang kita singa, para pendahulu kita singa, mudah-mudahan akan lahir-lahir singa di zaman sekarang. Amin, insya Allah. Usudul Ghabah. Indah. Perang Yarmuknya belum. Teruskan lagi ceritanya. Belum perang Yarmuk. Ala kulli hal, mulailah perang Yarmuk. Dan kata Khalid bin Walid ke Abu Ubaidah begini, Abu Ubaidah ngasih masukan. Saran saya, di awal pertempuran jangan mengeluarkan semua kekuatan terbesar. Kenapa? Karena Romawi 240.000 itu pasti akan mengeluarkan kekuatan terbesar mereka di awal. Karena mereka juga pengen main perang psikologis. Kalau sudah kalah di awal, pasti mereka semangat. Kata Khalid, biarkan mereka melihat kalau kita itu kalah. Mereka pasti akan menyerang dengan sangat biadab, dengan sangat luar biasa. Jumlah mereka banyak, jangan keluarkan kekuatan terbaik kita. Kalau mereka menyerang, oke lah, perlihatkan kalau kita itu kalah. Karena kalau mereka sudah melihat kita kalah, kita lemah di awal-awal, mereka akan lalai. Dan saat mereka lalai, kemudian kita akan coba nyerang mereka dari tengah-tengah, nyerang mereka dari belakang. Jenderal Akram beliau menulis begini, Khalid bin Walid itu kalau jalan itu mengendap-endap, tapi kalau sudah melompat seperti singa. Pelan-pelan sampai musuh nggak sadar, tapi kalau sudah mau menyergap langsung seperti singa. Dalam perang Yarmuk, biarkan mereka tahu kalau kita kalah dulu. Akhirnya sesuai dengan saran Khalid, nyerang, tapi nyerangnya biasa saja. Musuh nyerang, semangat luar biasa. Sampai akhirnya kaum muslimin mundur. Orang-orang Romawi itu mereka bangga, kita menang. Sore berhenti. Jangan bayangkan perang itu zaman dulu terus-terusan 24 jam. Hayo perang. Enggak, poek. Enggak bawa senter. Dulu perang seperti itu, mulai dari pagi berhenti malam. Malamnya istirahat, ngobrol dan seterusnya. Besoknya mulai perang lagi. Jadi hari pertama oke lah, nggak apa-apa kita kalah. Sampai mereka bangga dulu, lalai, mabok dan seterusnya, biarkan. Singkat cerita, setelah perang sangat sengit di awal hari pertama, hari kedua, hari ketiga, tiba-tiba ada komandan Romawi namanya Mahan.
ingin ketemu dengan Khalid. Yang dicari Khalid. Karena yang ditakuti oleh mereka Khalid. Dipanggil Khalid. Ketemu dengan Khalid, kata Mahan, Khalid, saya tahu. Innama akhrajakum min biladikum al-ju'. Yang membuat kalian keluar dari negeri kalian, datang ke negeri kami, datang ke sini, ke Syam, itu karena kalian lapar. Begini saja, 36.000 pasukan kalian, saya akan berikan 1.000 dinar satu orangnya, dengan pakaian yang bagus dan dengan imamah, kain. Setelah itu kalian pulang, sudah nggak usah perang lah saja, nggak usah perang, ambil itu 1.000 dinar. Saya tahu kalian keluar itu untuk mencari itu, karena kalian lapar dan seterusnya. Apa kata Khalid? Lah ya Mahan, enggak, bukan itu. Kami keluar, kata Khalid bin Walid, asal engkau tahu. Khalid serius. Kami keluar, asal engkau tahu, fa innana qaumun nashrabud dima. Kami itu kaum yang suka minum darah. Kata Khalid, nyingsieunan. Kalau engkau sebut kami keluar itu karena lapar, bukan. Kami itu kaum yang suka minum darah. Dan kami dengar darah yang paling manis itu darahnya orang Romawi. Wa qad balagana anna ajmalad dima'ur Rum. Dan kami senang minum darah, apalagi darah orang Romawi yang katanya manis, seperti kalian minum khamar. Kalau kalian senang minum khamar, kami senang minum darah. Dan kami ingin minum darah kalian semua. Melihat wajah seriusnya Khalid bin Walid, kata Ma'alek ya Khalid, enggak jadi Khalid, enggak, sudah saya pamit a'izzatin 'alal kafirin. Yang namanya perang itu tipu daya, al-harbu khud'ah, kata Rasulullah. Jalan sombong Allah enggak suka. Tapi kalau dalam perang Rasulullah membiarkan. Dalam perang Uhud ada orang yang jalannya itu gitulah pokoknya gitu. Dadanya busung, kemudian ngangkat pedang dan dimainkan pedangnya, kepalanya ke atas gitu. Jalan orang sombong lah. Kata Rasulullah, inna hadhil misyah la yuhibbuha Allah illa fi hadzal mauti. Cara jalan seperti ini itu Allah enggak suka kecuali di tempat seperti ini. Kalimat Khalid tadi, kalau bukan dalam perang Allah enggak suka. Allah enggak suka. Kami itu kaum yang suka minum darah. Vampir. Innana qaumun nashrabud dima wa qad balagana anna ajmalad dima'ur Rum. Dan kami dengar katanya darah yang paling manis itu darah Romawi. Kami suka minum darah seperti kalian suka minum khamr. Ma'alek ya Khalid. Sudah ulang. Mahan pulang dalam kondisi ketakutan melihat Khalid yang serius. A'izzatin 'alal kafirin. Izzah. Punya izzah Khalid bin Walid. Usud, benar-benar usud. Singa, benar-benar singa. Mahan pulang ketemu dengan panglima komandan lain namanya Georgia kemudian ingin ketemu Khalid. Ketemu ngobrol dengan Khalid. Ya Khalid, ustuqnil qaul fa innal hurra la yakdzib. Khalid, saya mau nanya, tapi tolong jawab dengan jujur. Karena orang merdeka itu enggak pernah berbohong. Kata siapa? Kata Georgia, yang bukan muslim, orang bohong itu, orang merdeka nggak pernah berbohong. Kata Khalid, tanya, saya jawab dengan jujur. Kata Georgia, benarkah Allah Tuhanmu menurunkan pedang yang biasa engkau gunakan? Benarkah Allah menurunkan pedang, Tuhanmu menurunkan pedang ke nabimu, kemudian nabimu memberikan pedang kepada engkau sehingga engkau dijuluki pedang yang terhunus, Saifullah al-Maslul? Kata Khalid, enggak. Terus kenapa dijuluki pedang Allah yang terhunus? Kata Khalid begini, saya dulu orang yang memusuhi Rasulullah. Kemudian Allah memberi hidayah kepada saya dan saya masuk Islam. Kemudian Rasulullah mendoakan saya, Allahumma ja'al Khalidan saifan min suyufik. Ya Allah, jadikanlah Khalid pedang di antara pedang-pedangmu di muka bumi ini. Dengan doa Rasulullah itulah sekarang saya menjadi orang yang paling keras kepada orang-orang yang kufur. Kata Georgia, Khalid, kalau orang masuk Islam itu seperti apa sih? Kata Khalid, tinggal mengucap syahadat asyhadu an la ilaha illallah, syahadatain, kemudian dia masuk Islam. Terus kalau saya masuk Islam, saya akan seperti kalian enggak? Aku numithlukum, setelah saya syahadat saya akan seperti kalian? Kata Khalid bin Walid, boleh jadi engkau lebih baik dari kami. Bal khairun minna. Kata Georgia, bisa saya lebih baik? Khalid bin Walid kemudian mengeluarkan satu kalimat yang luar biasa. Kata Khalid, al-ibrah laysat biman sabaq
walakin biman sodaq. Al-ibrah laisat biman sabaqo walakin biman sodaqo. Ini urusannya bukan urusan siapa yang dulu-duluan, tapi ini urusannya siapa yang paling jujur. Kata Georgia, buktinya apa? Kata Khalid, saya terlambat masuk Islamnya, tapi saya diangkat oleh Rasulullah menjadi komandan bagi kaum muslimin. Boleh jadi engkau kalau masuk Islam lebih baik dari kami. Lama-lama Georgia makin tertarik. Kayaknya Khalid teh ahli perang atau ahli dakwah? Di tengah perang Yarmuk, Khalid masih dakwah. Khalid bin Walid masih dakwah. Singkat cerita, Georgia semakin tertarik. Kata Georgia, tolong bimbing saya, bagaimana saya supaya bisa masuk Islam. Dibimbing oleh Khalid bin Walid, komandan Romawi, masuk Islam di tangan Khalid bin Walid di tengah perang Yarmuk. Masuk Islam. Setelah masuk Islam, dibawa ke tendanya Khalid, kemudian diajak sholat sunnah. Selesai sholat sunnah, dan luar biasa, besoknya perang lagi. Di mana komandan Georgia berada? Di barisan kaum muslimin. Masuk Islamnya berapa hari? Baru sehari. Dan besoknya setelah perang mati. Syahid insyaallah. Mati syahid. Jadi dahsyatlah Khalid bin Walid. Cerdas iya, ahli zikir iya, ahli ibadah iya insyaallah, dan dai juga iya. Khalid bin Walid di tengah perang kepahlawanan dalam perang Yarmuk. Perang berkecamuk lagi, Yarmuk berkecamuk lagi. Sampai akhirnya kaum muslimin itu terdesak. Komandannya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kaum muslimin terdesak. Sampai akhirnya di belakang Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah anaknya Abu Jahal. Kata Ikrimah, "Analladzi harabtu Muhammadan tiwala umri wa thabattu." Saya adalah orang yang memerangi Rasulullah bertahun-tahun dan saya teguh dalam memerangi Muhammad. Apakah sekarang saya memerangi Romawi dan saya kabur? Kata Ikrimah bin Abi Jahal, "Man yubayi'ani 'alal maut?" Siapa yang siap berbaiat dengan saya untuk mati menghadapi Romawi? Akhirnya kumpul 400 orang. Mereka masuk ke Romawi, 400 mereka berhasil mengeksekusi 3.000 orang Romawi. 400-nya meninggal, 3.000-nya juga meninggal. Yang luar biasa, mungkin kita pernah mendengar kisah ini. Ikrimah, beliau dalam kondisi sakaratul maut. Haus. Datang sepupunya, ngasih air minum. Pas mau ngasih air minum, ada suara lagi. Haus. Kata Ikrimah, dulukan saudara saya. Kasih dia minum duluan. Datang, silakan minum. Pas mau diminum, haus. Kata yang kedua, kasih ke yang ketiga. Datang ke yang ketiga, silakan minum. Kata yang ketiga, haus. Itu ada orang keempat. Dulukan yang keempat. Datang ke yang keempat. Ada lagi, haus. Datang ke yang kelima. 10 orang. Sampai akhirnya orang yang ke-10, dulukan Ikrimah. Datang ke Ikrimah sudah meninggal. Datang ke yang kedua sudah